22 tahun berlalu semenjak era reformasi, di mana bangsa ini merasakan yang namanya kebebasan berdemokrasi. Dalam kurun waktu itu, negara ini telah menyelenggarakan berbagai jenis pesta demokrasi. Mulai dari pilpres, pileg, pilgub, pilbub, pilwali, termasuk juga pilkades. Demokrasi dengan metode pilihan langsung sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 sepanjang 1999 hingga 2002 ini juga diwarnai dengan munculnya berbagai partai politik secara silih berganti. Sehingga dengan gegap gempitanya perpolitikan di negeri ini, tidak salah kiranya jika Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Akan tetapi, apakah gelar kehormatan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh bangsa ini? Di mana praktis pada hari ini bisa kita rasakan betapa terpecah belahnya rakyat akibat perseteruan politik. Mari kita jujur pada diri sendiri bahwa demokrasi Indonesia yang begitu riuh dan dinamis ini belum mendekatkan bangsa ini kepada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari apakah Anda pernah merasakan senangnya ketika jagoan Anda memenangkan pemilu atau tidak, ada beberapa fakta pahit yang tidak bisa diingkari menyangkut kehidupan berdemokrasi yang sudah diperjuangkan secara berdarah-darah oleh segenap rakyat Indonesia ini. Pemilu di Indonesia menghabiskan biaya yang sangat tinggi. Biaya politik yang tinggi mengakibatkan tingkat korupsi di kalangan pejabat juga tinggi. Pesta demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin memecah belah dan membodohi rakyat. Sentimen suku, agama, dan antar golongan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat isu politik. Karena pencitraan adalah jurus ampuh dalam memenangkan pemilu, maka terjadi begitu banyak kemunafikan yang dibarengi dengan fitnah dan hoax yang merajalela di kalangan rakyat yang sebagian belum dewasa dalam berpikir. Media pers yang sejatinya berfungsi sebagai pengawal demokrasi justru banyak yang beralih menjadi media corong politik. Sehingga dalam menyajikan berita seringkali tidak netral dan dengan sengaja melakukan framing dan disinformasi. Parpol-parpol semakin banyak, namun tidak sebanding dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol yang semakin menurun. Money politik menjadi salah satu kunci sukses dalam pemilu, di mana ini sangat merusak mentalitas masyarakat yang menjadi materialistis, transaksional, dan jauh dari nilai-nilai kejujuran. Para pejabat negara terlalu disibukkan urusan bagaimana mengamankan kekuasaan masing-masing, sehingga urusan pembangunan nasional cenderung mengikuti alur lobi-lobi politik. Itulah kenapa jabatan menteri-menteri yang seharusnya menjadi kunci sukses suatu pemerintahan bukannya diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, malah diisi oleh orang-orang titipan partai. Silakan Anda tambahkan sendiri poin-poin negatif lainnya dampak dari pesta demokrasi yang terjadi di negeri ini pasca reformasi. Yang pasti Anda sedang berbohong besar jika merasa bahwa demokrasi di negeri ini baik-baik saja. Tidak, demokrasi di negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana mungkin baik-baik saja jika demokrasi Indonesia yang sejatinya didesain para pendiri Republik Indonesia dengan semangat gotong royong harus diganti dengan model demokrasi ultraliberal yang semangatnya kompetisi. Benar, karena pada kenyataannya dianggap penting dalam kompetisi politik yang mengatasnamakan demokrasi hari ini bukan soal benar salah, tapi menang kalah. Maka tantangan bagi bangsa ini ke depan adalah mengupayakan suatu sistem berdemokrasi yang bisa menekan secara drastis faktor-faktor negatif yang disebutkan tadi. Di video ini nanti Anda akan menyaksikan gagasan alternatif berdemokrasi yang murah, meminimalisir money politik, meminimalisir propaganda media, meminimalisir intervensi asing dan oligarki, tidak memecah belah rakyat, malah sebaliknya memperkuat persatuan rakyat, mencerdaskan rakyat, menghasilkan para pemimpin dari putra-putri terbaik daerah, tidak membutuhkan partai politik. Ya, kenapa tidak? Dan yang terpenting sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Barangkali sebagian dari Anda akan mulai bereaksi. Maco, ngawur, mimpi, tidak realistis.
Ya, silakan berpendapat demikian. Tapi coba kita ingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia di mana bangsa ini telah melalui berbagai pola demokrasinya sendiri. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi ala Orde Baru, dan demokrasi pasca reformasi yang kita jalani saat ini. Artinya, perubahan adalah keniscayaan. Segala sesuatu akan berubah. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Maka bangsa ini harus terus memperbaiki diri. Jangan hanya pasrah dengan kondisi yang ada hanya gara-gara sempit pemikiran bahwa pakem berdemokrasi kita ya emang gini nih, nggak boleh diubah-ubah. Masa sih? Padahal kita tahu loh bahwa bangsa ini hampir-hampir bubrah gara-gara urusan politik yang kental dengan KKN, ketidakjujuran, kemunafikan, pengkhianatan, dan kebencian. Perubahan bukanlah sesuatu yang haram sepanjang itu untuk kebaikan bangsa ini. Maka inilah konsep membangun bangsa dan negara yang kami tawarkan. Kembali menjadi bangsa Indonesia, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa ini terlahir, menyatakan kemerdekaannya, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Konsep yang akan diulas dalam video kali ini adalah sebuah konsep infrastruktur kebangsaan, di mana aspirasi rakyat di masa yang akan datang tidak akan dimonopoli oleh partai-partai politik, melainkan akan disalurkan melalui infrastruktur kebangsaan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Melalui sistem ini, demokrasi Indonesia ke depannya tidak lagi mencerminkan kompetisi antar partai-partai politik, akan tetapi lebih mencerminkan keanekaragaman budaya. Ya, kita akan membangun demokrasi Indonesia yang berbasis kebudayaan. Untuk memulai gagasan pembaruan tentang demokrasi Indonesia di masa depan, kita harus memahami dulu tentang keunikan Indonesia. Tahu nggak apa yang unik dari Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa di dunia? Kebanyakan orang menjawab kebudayaannya. Inilah jawaban orang yang kurang piknik. Kalau Anda hobi traveling, Anda akan tahu bahwa setiap bangsa itu kebudayaannya unik. Kebudayaan Indonesia itu unik. Tapi kebudayaan Jepang juga unik. Begitu pula kebudayaan di India, Iran, atau Ghana. Semua punya keunikan masing-masing. Tapi soal keunikan bangsa Indonesia ini memang ada loh. Unik itu artinya tidak biasa atau satu-satunya. Jadi apa keunikan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia? Tarik nafas dalam-dalam. Inilah keunikan bangsa Indonesia, satu-satunya di dunia. Simak baik-baik kawan. Jadi, Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir sebelum negaranya dibentuk. Loh, kok bisa? Coba diingat-ingat, kapan sih bangsa Indonesia terlahir? Bangsa Indonesia loh ya, bukan kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit atau Mataram. Ya, kelahiran bangsa Indonesia. Inilah momentum di mana nama Indonesia diterima sebagai identitas bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ingatkah kita pada sebuah deklarasi, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan? Ya, kita ini nyadar gak sih bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu secara resmi terlahir pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Dan barulah 17 tahun kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jelas bahwa bangsa Indonesia ada terlebih dahulu sebelum NKRI dibentuk. Anda barangkali bakalan nanya, terus kenapa? Terus kenapa kalau Indonesia itu bangsanya ada dulu sebelum negaranya? Di mana istimewanya? Apa benar cuma bangsa Indonesia seperti itu di dunia ini?
Ya monggo, kalau mau memastikan bisa kok dicari di literatur-literatur sejarah yang ada di perpustakaan atau internet. Cari tahu sendiri. Ada nggak sih bangsa yang terlahir dulu sebelum negaranya? Amerika? Ya enggak lah. The United States of America secara resmi berdiri pada 1776 ketika Declaration of Independence dibacakan. Baru sesudah itu mereka mulai menyebut diri mereka "We are American". Begitu pula yang terjadi pada bangsa-bangsa lain. Gak ada loh satu bangsa pun di dunia ini yang sok-sok berani kayak bangsa Indonesia ini, yang nekat mendeklarasikan kelahiran bangsanya padahal negara aja belum punya. Pernah ada yang protes, loh gimana dengan Israel? Bukankah bangsa Israel sudah ada ribuan tahun sebelum berdirinya Eretz Israel tahun 1948? Ada lagi yang lain juga protes. Bangsa Prancis itu sudah dikenal berapa abad sebelum berdirinya Republik Prancis tahun 1792. Oke lah, kami tampung protesnya. Betul bahwa bangsa Israel dan bangsa Prancis sudah dikenal jauh sebelum negaranya berdiri. Tapi diingat-ingat ya, bahwa bangsa-bangsa tersebut tidak pernah dilahirkan. Loh, maksudnya bagaimana? Begini, kita ambil contoh Israel. Nama Israel sebenarnya adalah gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Di mana ke-12 anak-anaknya itulah yang kelak dikenal sebagai 12 suku Israel. Kaum yang merasa sebagai keturunan 12 suku Israel itulah kemudian menyebut dirinya sebagai orang-orang Israel atau bangsa Israel. Demikian juga dengan Perancis. Bangsa Perancis ada karena Republik Perancis. Adapun negaranya disebut Perancis karena Republik Perancis adalah penerus daripada kerajaan Perancis yang berkuasa di wilayah yang didiami oleh orang-orang Franks yang merupakan nenek moyang daripada bangsa Perancis saat ini. Dari kedua contoh ini kita tahu bahwa bangsa-bangsa tersebut terlahir secara natural, entah dari garis keturunan atau dari sebutan atas suatu kaum yang telah dikenal selama berabad-abad. Sementara kasusnya di bangsa Indonesia itu lain. Bangsa Indonesia memang sengaja dilahirkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sebelum itu tidak pernah ada yang namanya bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia. Yang ada itu orang Jawa, orang Minang, orang Sunda, orang Aceh, orang Batak, orang Bali, orang Dayak, orang Minahasa, orang Bugis, orang Maluku, dan lain-lain. Namun pada 28 Oktober 1928, pemuda yang mewakili berbagai suku dengan berbagai latar belakang agamanya tadi tiba-tiba sepakat loh untuk melebur menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu juga berarti bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada pada waktu itu harus menerima konsekuensi daripada meleburkan diri menjadi satu bangsa. Artinya mereka tidak lagi menjadi penguasa penuh akan suatu wilayah, karena kerajaan-kerajaan tersebut pada akhirnya harus merelakan diri untuk menjadi bagian dari satu keluarga besar yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Lalu gimana ceritanya sih suku-suku yang macam-macam itu, yang agamanya berbeda-beda itu? Juga kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara itu tiba-tiba kepingin bersatu menjadi bangsa Indonesia. Apa sih yang mendorong mereka untuk melepas atribut kesukuan, keagamaan, kerajaan, dibela-belain buat meleburkan diri menjadi satu Indonesia? Jawabnya adalah rasa senasib sepenanggungan sebagai kaum pribumi yang terjajah oleh Belanda tentunya. Jadi jelaskan bahwa Sumpah Pemuda ini tidak lain sebenarnya adalah momentum lahirnya bangsa Indonesia, di mana perjuangan meraih kemerdekaan itu baru bisa dirasakan 17 tahun kemudian, yaitu pada 17 Agustus 1945. Jadi beda ya sama bangsa-bangsa lain di dunia. Lahirnya bangsa Indonesia ini bisa dibilang berasal dari ruang hampa, dari titik nol, dari tidak ada menjadi ada. So, kalau emang benar bahwa bangsa kita ini satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negara dibentuk, terus di mana hebatnya? Iya kan? Oke, sabar. Kita lihat sejenak yuk. Kita istirahatkan otak barang 1 menit saja, biar nggak blokek. Sekarang pejamkan mata Anda. Ambil napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi sampai 3 kali.
Terima kasih masih bersama kami. Demi bangsa dan negara, bro. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang keunikan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bahwa bangsa Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negaranya berdiri. Lantas hebatnya di mana sih? Untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu secara garis besarnya saja bahwa ada macam-macam bentuk pemerintahan di dalam sejarah peradaban manusia. Misalkan saja monarki, aristokrasi, teokrasi, fasis atau kediktatoran. Silakan riset sendiri arti dari istilah-istilah tersebut. Sengaja tidak kami uraikan di sini biar videonya nggak kepanjangan. Lalu ada model pemerintahan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik yang pernah ada di bumi dan digunakan oleh mayoritas negara-negara dunia, yaitu demokrasi. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun konsep demokrasi telah ada sejak masa peradaban Yunani kuno, namun peristiwa revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 lah yang sesungguhnya menginspirasi kebangkitan negara-negara demokrasi modern. Salah satu konsep yang lahir di era revolusi Prancis yang sangat berpengaruh dalam sistem berdemokrasi modern adalah trias politika. Sebuah gagasan yang dikonsep oleh Baron de Montesquieu. Trias politika adalah konsep pemisahan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan dari pemimpin negara. Pemisahan kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Rasanya nggak perlu ya mengurai satu persatu pengertian dari istilah-istilah tersebut, karena sudah pasti Anda yang masih bertahan hingga menit ini adalah orang-orang yang melek politik. Kita lanjut. Selain daripada konsep trias politika, satu konsep lagi yang merupakan produk demokrasi modern adalah partai politik sebagai wadah yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai-partai inilah yang senantiasa berkompetisi di arena pemilu. Partai-partai yang mendapatkan dukungan banyak dari rakyat berhak untuk mengisi kursi-kursi di parlemen. Di sisi lain, mekanisme pengangkatan para pemimpin bangsa seperti pemilihan presiden misalnya juga dilaksanakan dengan pemilu, baik pemilu langsung atau pemilu dengan sistem perwakilan. Kembali soal sejarah bangsa dan negara. Revolusi Prancis itu adalah momentum jatuhnya Prancis sebagai kerajaan yang digantikan dengan Prancis sebagai republik dengan slogan yang terkenal. Liberté, égalité, fraternité. Udah kedengeran kayak orang Prancis gak sih? Jadi sebelum revolusi Prancis gak ada itu yang namanya bangsa Prancis. Yang ada adalah rakyat yang dipimpin oleh Raja Prancis. Barulah setelah Republik Prancis berdiri, maka orang-orang itu mulai menyebut diri mereka Le Français. Begitu pula yang terjadi di negara-negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat misalnya. Bangsa Amerika dikenal dunia setelah berdirinya di United States of America pada tahun 1776. Maka secara umum ada beberapa kesamaan di antara negara-negara demokrasi, yaitu negaranya berdiri dulu, baru bangsanya dilahirkan. Ini artinya negara adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena negara adalah fondasi, maka kekuasaan tertinggi ada pada konstitusi. Negara-negara demokrasi menganut sistem trias politika dengan keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat menyalurkan hak suaranya melalui partai-partai politik. Metode pengangkatan para pemimpin negara dilakukan melalui mekanisme pemilu dengan metode pencoblosan atau voting. Lalu bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana bangsa Indonesia ini terlahir dahulu sebelum negaranya berdiri. Kenyataan ini membuat bangsa Indonesia menjadi unik di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Unik itu artinya berbeda atau satu-satunya. Maka premisnya, jika Indonesia adalah bangsa yang unik, negara yang unik, maka seharusnya sistem pernegaranya juga unik. Bukankah begitu, Ferguson? Kok pakai nama telenovela segala ya? Kita ganti nama yang lebih meng-Indonesia. Bukankah begitu, Bambang? Karena apa? Karena kalau Indonesia ikut-ikutan sistem negara-negara pada umumnya, maka ia tidak lagi unik. Jadi harus bagaimana supaya kita tetap menjadi bangsa yang unik?
Inilah ilustrasi bagaimana sejarah lahirnya bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsanya terlahir terlebih dahulu, baru negaranya berdiri. Ini artinya bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena bangsa adalah fondasi, maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itulah para pendiri Republik Indonesia atau Pandiri merancang suatu lembaga bangsa yang merupakan perwujudan dari rakyat Indonesia dan juga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, MPR. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jika negara-negara demokrasi menganut sistem trias politika, maka NKRI dengan keberadaan MPR-nya menganut sistem kita coba bikin istilah yang keren ya. Quadra politika. Dengan adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang ketiganya berada di bawah MPR. Jika di dalam negara-negara demokrasi rakyat menyalurkan hak suaranya melalui partai-partai politik, maka dalam konsep yang didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia yang orisinil, rakyat menyalurkan hak suaranya melalui MPR yang tersebar di seluruh Indonesia, yang nantinya kita akan sebut sistem ini sebagai MPR-MPR kecil atau lumbung. Nanti kita akan bahas bagaimana detail dari konsep ini. Dan jika negara-negara demokrasi pada umumnya mengangkat para pemimpin negara melalui pemilu, maka bangsa Indonesia menggunakan konsep musyawarah mufakat untuk memilih para pemimpin negara sesuai dengan prinsip yang ada di sila keempat Pancasila. Yuk, sekali lagi kita bandingkan ilustrasi antara terbentuknya negara demokrasi dengan negara kebangsaan ala Indonesia. Gimana? Beda nggak? Beda banget kan? Lahirnya bangsa Indonesia dan terbentuknya NKRI adalah sebuah keunikan di dalam sejarah dunia yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa unik. Bangga nggak? Harus bangga dong. Yang jelas ini nggak cuma soal kebanggaan aja, tapi seharusnya bangsa Indonesia juga harus berani menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan cara unik yang berbeda dengan negara-negara lain. Emang kenapa sih kok pakai acara berbeda segala? Ya kenapa juga harus disama-samain sama yang lain? Lawang sejarah kita sama mereka aja sudah beda, iya nggak? MPR adalah sebuah konsep yang unik. Percaya deh, nggak ada konsep seperti MPR itu di negara-negara lain. Tapi sayang sekali bahwa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berlangsung mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, MPR sudah dikebiri fungsi aslinya, sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jika Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2 yang asli berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanda kurung MPR, maka amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah mengganti isinya menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika kedaulatan tertinggi yang awalnya dilaksanakan oleh MPR digantikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, artinya apa? Bahwa negara dalam hal ini direpresentasikan sebagai konstitusi menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau gampangnya Undang-Undang Dasar 2002, konsep kenegaraan kita sudah berubah banget dari apa yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia terdahulu. Demokrasi politiknya pun berubah haluan dari sistem permusyawarah yang ada di MPR menjadi demokrasi liberal seperti kebanyakan negara-negara lain yang memakai sistem pemilu dengan cara coblosan langsung untuk memilih para pemimpin atau parlemen. Jadi sayang banget ya bahwa sejak tahun 2002 itulah bangsa Indonesia tidak lagi unik dan sama saja dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Sehingga NKRI-nya kita hari ini sebenarnya bukanlah NKRI menurut desain Pandiri terdahulu. NKRI kita hari ini cuma casingnya doang, tapi ruhnya berbeda dengan NKRI yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.
Makanya harusnya kita malu loh kalau sok-sokan gagah teriak NKRI price die. NKRI harga mati. Harga mati mbahmu. Lawang NKRI sejak 2002 sebenarnya sudah mati kok. Atau mati suri deh. Mudah-mudahan kita masih bisa membangunkannya kembali ya. Ya itulah akibat perbuatan para politisi yang buta sejarah yang sudah diramalkan oleh Bung Karno jauh-jauh hari sebagai kaum-kaum yang akan berbuat kekacauan di masa depan, yaitu kaum Belandis, kompromis, dan reformis. Loh, jadi ini maunya kembali ke zaman Orde Baru begitu? Ojo kesusu menyimpulkan. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak sama dengan kembali ke zaman Orba. Dijamin deh. Simak aja terus video kembali menjadi bangsa Indonesia ini sampai habis. Yang penting kita harus open minded loh. Dan merdeka dalam berpikir. Untuk memahami tentang bagaimana demokrasi Indonesia dijalankan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka terlebih dahulu kita harus pahami suatu kata yang boleh dibilang artinya cukup dekat dengan kata demokrasi itu sendiri. Kerakyatan. Kerakyatan adalah satu istilah yang cukup familiar di telinga kita. Kerakyatan seakan-akan sudah menjadi sebuah kata suci yang wajib digunakan sebagai jargon politik yang katanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Beneran tah? Hehehe. Negara kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan. Tapi pernah nggak sih mikir apa itu kerakyatan? Iya, kerakyatan, negara kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan. Apa sih maksudnya kerakyatan? Jangan-jangan kita ini sebenarnya nggak benar-benar ngerti loh apa itu artinya kerakyatan. Tapi kayaknya udah paling jagoan gitu loh kalau ngomongin soal kerakyatan, ya toh? Jadi begini, kerakyatan itu kalau mau dipahami gampangnya, keberpihakan pada rakyat. Ya, keberpihakan kepada rakyat. Ini definisi yang paling simpel dari kerakyatan. Jadi negara kerakyatan artinya ya negara yang berpihak kepada rakyat. Ekonomi kerakyatan artinya ya perekonomian yang berpihak kepada rakyat. Kalau politik kerakyatan ya sama, politik yang berpihak kepada rakyat. Sesederhana itu dan semudah itu dipahami. Kata kerakyatan ini tentu saja mengingatkan kita akan satu sila penting yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita kaji lebih dalam makna dari sila keempat ini. Ya, kita tahulah bahwa ini sila yang paling sulit dipahami dibandingkan sila-sila lainnya. Jangankan dipahami, dihafalin aja kadang kita suka lupa kan? Iya loh, ternyata banyak sekali orang Indonesia yang gak mudeng babar belas apa itu maksudnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sayangnya nih bro, sila 4 ini justru merupakan sila pembeda yang membedakan prinsip kebangsaan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Soal-soal ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, itu kayaknya sebagian besar bangsa-bangsa di dunia ini pasti setuju kok. Tapi percaya deh bahwa sila 4 inilah yang membedakan kita bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Sila keempat ini bisa dibagi menjadi pokok-pokok gagasan: kerakyatan, kepemimpinan oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Oke, clear ya. Di awal sudah kita pahami bahwa makna kerakyatan secara sederhana adalah keberpihakan kepada rakyat. Sehingga NKRI didirikan bukan untuk kepentingan segelintir elit politik saja, atau untuk kelompok agama atau suku tertentu saja, atau untuk golongan-golongan tertentu saja. NKRI ada untuk merangkul semuanya. Gampangnya, NKRI adalah wadah atau rumah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, negara yang berpihak kepada rakyat atau negara kerakyatan ini bisa terwujud jika dan hanya jika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Mau pejabat eksekutifnya kek, legislatifnya kek,
Yudikatifnya semua haruslah orang-orang yang berhikmat kebijaksanaan. Apa itu hikmat kebijaksanaan? Hikmat artinya kepahaman terhadap ilmu. Maka pemimpin yang berhikmat artinya pemimpin yang berilmu, yaitu pemimpin-pemimpin cerdas karena berilmu pengetahuan. Tapi berilmu pengetahuan saja tidak cukup, karena ilmu juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Sehingga pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang bisa merangkul semua golongan. Jika ilmu seringkali dipandang dengan pendekatan benar atau salah, maka tidak demikian dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak selalu memandang benar atau salah, tapi lebih pada bagaimana mewujudkan suatu kebaikan bersama. Istilahnya win-win solution. Begitu kurang lebihnya. Maka demikianlah pemimpin-pemimpin yang harus muncul di negeri ini, yaitu mereka-mereka yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Ya berilmu, ya bijaksana. Para pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan ini akan terlahir melalui mekanisme musyawarah mufakat. Bukannya melalui pemilihan umum, one man one vote, yang berbiaya tinggi, gampang dipolitisir, serta rawan memecah belah masyarakat. Secara eksplisit, ruh musyawarah mufakat ini diwujudkan dalam suatu permusyawaratan perwakilan, yang dalam konteks kebangsaan kita ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Mari kita pahami sekali lagi logika dari gagasan sila keempat ini dengan urutan terbalik dari penjelasan sebelumnya. Permusyawaratan perwakilan, hikmat kebijaksanaan, kerakyatan. Permusyawaratan perwakilan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Dan pemimpin-pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan inilah yang akan bisa mewujudkan suatu negara kerakyatan atau negara yang berpihak kepada rakyat. Maka demikianlah penjelasan tentang sila keempat. Mudah-mudahan sekarang Anda sudah bisa memahami maksud dari sila yang paling sulit dihafal dan dimengerti ini. Sila ini harus dipahami sebagai filosofi bagaimana memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Untuk kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi kami ingatkan bahwa sila keempat ini adalah sila pembeda dengan konsep-konsep kebangsaan di negara lain. Ironisnya sejak 2002 justru sila keempat inilah yang paling dikubur dalam-dalam oleh para politisi yang menguasai parlemen Senayan. Sila keempat inilah yang paling tidak dipakai hari ini dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sementara kita masih pede banget merasa sedang menjalankan demokrasi sesuai Pancasila. Padahal sesungguhnya ini pangkal dari segala kekacauan dan kegaduhan negeri ini akibat perselisihan politik. Pancasila apa nih? Kembali menjadi bangsa Indonesia adalah solusi bagi negeri ini. Hidupkan kembali sila keempat, maka kau akan melihat suatu peradaban yang tidak ada bandingannya di dunia lain. Hidupkan kembali sila keempat, maka kau akan temukan kembali wajah Indonesia sesungguhnya. Pada suatu hari Bung Karno berkata, MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Loh, kok dibangun di seluruh Indonesia? Emangnya MPR sekarang ada di mana sih? Jakarta kan? Tapi ini sebenarnya clue penting bagi kami untuk berpikir tentang solusi akan persoalan bangsa. Jadi bagaimana mewujudkan MPR di seluruh Indonesia? Jika MPR pusat berada di ibu kota Jakarta, maka MPR-MPR kecil harus ada di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. MPR-MPR kecil inilah yang nanti kita sebut dengan istilah lumbung. Untuk memahami bagaimana MPR-MPR kecil atau lumbung ini bekerja, mari kita pahami dulu bagaimana filosofi lumbung itu sendiri. Apa itu lumbung? Tentu kita semua tahu bahwa lumbung adalah tempat untuk menyimpan padi atau hasil-hasil panen lainnya. Namun banyak yang tidak tahu bahwa di zaman leluhur kita dulu, lumbung memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar sebagai tempat untuk menyimpan padi. Lumbung di masa itu juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah. Rakyat jelata di masa itu setelah selesai bekerja, mereka biasa berkumpul di dalam lumbung
untuk sekedar ngobrol atau bermusyawarah tentang situasi desa terkini. Ya semacam nyangkruk begitulah. Tentunya lumbung juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan hasil bumi. Jadi sebenarnya pada zaman itu nenek moyang kita telah mengenal adanya demokrasi desa yang ruhnya terletak pada semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Namun pada masa Kulturstelsel oleh pemerintah kolonial Belanda, fungsi lumbung itu didegradasi hanya sebagai wadah untuk menyimpan hasil bumi. Nah, jika Pancasila adalah filosofis grondslag, yaitu filsafat yang digali sedalam-dalamnya dari kepribadian bangsa Indonesia, maka nggak salah kan jika kita mengambil inspirasi dari adat istiadat yang telah hidup di bumi Nusantara ini. Adat istiadat di Indonesia memang beraneka ragam, tapi semua mengenal semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Dari sinilah muncul ide di kepala kami bagaimana membangun demokrasi Indonesia bernafaskan budaya atau adat istiadat. Pokoknya nggak bernafas partai lah. Dengan semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Inilah pemahaman singkat tentang filosofi lumbung. Sekarang kita lanjut pada bagaimana teknis penerapannya. Pada bagian sebelumnya kita sudah bahas tentang makna kerakyatan, yang dalam konteks sila 4 mengandung arti negara yang berpihak kepada rakyat. Yang mana ini bisa diwujudkan hanya apabila bangsa ini dipimpin oleh manusia-manusia yang punya hikmat kebijaksanaan. Mau presidennya kek, R-nya kek, kepala daerahnya kek, penegak hukumnya kek, semua pejabat negara deh pokoknya. Maka para pemimpin negeri dengan kriteria yang berhikmat kebijaksanaanlah yang harus dilahirkan dari proses musyawarah mufakat. MPR harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. MPR-MPR kecil atau lumbung ini harus dibangun secara berjenjang, dari tingkat teratas hingga terbawah. Lalu di manakah kita bisa menemui lembaga musyawarah yang terendah? Ya, tentu saja keluarga. Di sini anggota keluarga akan bermusyawarah untuk memilih siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ayah? Nggak selalu. Bisa jadi loh ibu atau anaknya. Yang penting siapa saja yang paling pantas mewakili keluarga tersebut untuk bermusyawarah dengan keluarga-keluarga lainnya. Jadi siapa dong kalau gitu? Ya, kepala keluarga atau kakak. Maka para kakak di satu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ya, ketua rukun tetangga alias ketua RT. Lalu para ketua RT di suatu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ya, ketua rukun warga alias ketua RW. Lalu para ketua RW di suatu wilayah tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berhikmat kebijaksanaan. Siapa yuk kira-kira? Wah, bukan. Camat apalagi? Jadi dipahami dulu ya, bahwa di sini kita memilih para pemimpin berhikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah mufakat di dalam suatu lembaga musyawarah. Antara jabatan lurah, kepala desa atau camat itu berada dalam fungsi pemerintahan, bukannya lembaga musyawarah. Jadi di sini para ketua RW berkumpul untuk mengangkat seorang yang akan kita sebut sebagai ketua lumbung. Ya, jadi disinilah lumbung alias MPR-MPR kecil itu berada. Sekarang saatnya kita memahami bagaimana rumus sebaran lumbung di seluruh Indonesia. Pertama, kita buat patokan bahwa di dalam satu lumbung terdiri dari kurang lebih 10.000 kakak. Yang mana tiap-tiap lumbung tidak akan sama karena bergantung pada kepadatan tiap-tiap daerah. Kita ambil saja rata-rata bahwa satu lumbung isinya 10.000 kakak. Lalu berapa jumlah penduduk Republik Indonesia saat ini? Kira-kira 270 jutaan jiwa ya. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita ambil saja angka 250 juta jiwa. Nah, dari 250 juta jiwa tersebut, ada berapa kira-kira jumlah kepala keluarga atau kakaknya? Untuk mempermudah perhitungan, kita asumsikan saja bahwa rata-rata satu keluarga di Indonesia terdiri dari satu ayah, satu ibu, dan 3 anak. Sehingga rasio kakak terhadap anggota keluarga adalah 1:5. Sekali lagi angka ini sekedar biar hitung-hitungannya gampang loh ya. Maka jumlah kakak di seluruh Indonesia akan ketemu 250 juta dibagi 5 sama dengan 50 juta kakak. Jika satu lumbung terdiri atas 10.000 kakak, maka ada berapa lumbung di seluruh Indonesia? Jawabannya adalah 50 juta
dibagi 10.000 sama dengan 5.000 lumbung. Jadi di seluruh Indonesia akan ada 5.000 lumbung. Ini bukan jumlah yang gede banget kan kalau dibandingkan dengan populasi 250 juta jiwa di Indonesia. Dan jika ada 5.000 lumbung secara keseluruhan, maka ada berapa ketua lumbung yang ada di Indonesia? Ayo, berapa? 1, 2, 3. Tentu saja 5.000 ketua lumbung. Dari 5.000 ketua lumbung yang ada di Indonesia, akan dipilih 1.000 pemimpin yang paling memiliki hikmat kebijaksanaan di antara mereka. 1.000 orang berhikmat kebijaksanaan yang telah terseleksi mulai dari tingkatan keluarga, RT, RW, hingga lumbung tersebut akan duduk di, tidak lain dan tidak bukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Sehingga rasio antara anggota MPR dengan ketua lumbung adalah 1:5. Artinya, satu anggota MPR akan dipilih hanya dari musyawarah yang melibatkan 5 ketua lumbung saja. Sederhana kan? Gak jelimet kan? Maka di sini kita telah memiliki 1.000 orang wakil rakyat yang benar-benar terlahir dari rakyat, bukan dari parpol-parpol yang selain tidak ada landasan konstitusionalnya di Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nanti kita bahas lebih detail. Juga dari hari ke hari parpol-parpol tersebut semakin kehilangan kepercayaan rakyat. Inilah 1.000 orang paling berhikmat kebijaksanaan yang telah terseleksi dari jenjang keluarga, RT, RW, lumbung, hingga musyawarah antar lumbung. Maka 1.000 orang yang pernah merasakan bagaimana mengabdi kepada masyarakat dari tingkatan RT, RW, hingga lumbung adalah orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 1.000 orang ini kemudian akan berkumpul di gedung MPR, membawa persoalan masing-masing dari daerahnya, musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Disitulah kemudian mereka akan merancang sebuah arah pemerintahan yang ingin dituju, yang disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara alias GBHN. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 asli pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. GBHN. Inilah arah pemerintahan atau haluan negara yang benar-benar berasal dari mandat rakyat. Karena GBHN ini adalah gagasan pemikiran para wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. Maka karena GBHN ini dirancang oleh MPR yang merupakan simbol kedaulatan rakyat, maka boleh kan kalau GBHN kita sebut sebagai politik kerakyatan. Nah, maka setelah GBHN ini selesai dirancang oleh 1.000 anggota MPR, tibalah saatnya untuk mengangkat 2 orang di antara mereka sendiri yang dianggap paling visioner dan kompeten dalam menjalankan amanat GBHN tersebut. Siapa kira-kira? Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 45 asli, pasal 6 ayat 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wapres ini dipilih oleh MPR sebagai pengemban amanat GBHN. Makanya dalam konsep ini, Presiden tidak boleh memiliki visi misinya sendiri-sendiri, yang mana visi misi tersebut kadang bukan benar-benar keinginan rakyat dan seringkali tidak berkesinambungan dari presiden satu ke presiden berikutnya. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih dari yang terbaik di antara 1.000 anggota MPR, maka itu berarti Presiden dan Wapres terlahir dari rakyat itu sendiri, bukan Presiden dan Wapres yang muncul karena dicalonkan oleh parpol-parpol dan harus kita pilih berdasarkan pencitraan di media-media. Inilah Presiden dan Wapres yang pernah merasakan bagaimana bekerja untuk lingkungannya sendiri, dari tingkatan RT, RW, hingga lumbung. Inilah Presiden dan Wapres yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat dan akan bekerja keras untuk memenuhi mandat rakyat tersebut melalui GBHN. Itulah kenapa dikatakan juga bahwa Presiden adalah mandataris MPR. Artinya segala kinerja Presiden dan Wapres pada masa akhir jabatannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Nggak kayak sekarang ini ya. Selesai 5 tahun jabatan ya selesai aja. Mau janji politiknya nggak terpenuhi, DPR-nya santai. Mau pertumbuhan ekonomi nggak sesuai target, DPR-nya woles.
Mau presidennya bikin kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, DPR-nya cool. Nanti kalau sistem ini dijalankan sesuai konsep Undang-Undang Dasar 45 yang asli, presiden nggak bisa nyantai kayak gini lagi. Segala kebijakan yang sudah dilakukannya dalam periode 5 tahun pemerintahannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan rakyat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh MPR. Maka demikianlah metode pengangkatan para pemimpin bangsa dari tingkatan keluarga, RT, RW, lumbung, MPR, hingga ke presiden dan wapres berdasarkan musyawarah mufakat sesuai prinsip sila keempat. Ini adalah sebuah sistem yang praktis, murah meriah, bisa meminimalisir money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya, seperti yang lazim terjadi di ajang pemilu dengan cara coblosan. Yang lebih penting lagi, para pemimpin bangsa yang dilahirkan benar-benar dari rakyat, dan bukannya sekedar para politisi yang dicalonkan oleh parpol-parpol. Sampai di sini kami yakin bahwa pikiran Anda semua telah terbuka. Anda semakin bersemangat dalam menatap masa depan negeri ini. Negeri ini tidak akan hancur selama kita tahu bagaimana cara menyelamatkannya, yaitu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang telah dirancang Pandiri terdahulu. Kita akan segera mempelajari lebih dalam bagaimana kelebihan sistem demokrasi Pancasila ini yang berbasis pada lumbung-lumbung atau MPR-MPR kecil di seluruh wilayah Indonesia ini. Apa yang ada dalam benak Anda ketika berbicara soal pembangunan infrastruktur? Tentu Anda akan berpikir tentang pembangunan jalan raya, jembatan, dam, saluran, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur yang hampir selalu menjadi prioritas di setiap pemerintahan, siapapun presidennya, tentu menelan biaya sangat tinggi. Dan seringkali, proyek-proyek infrastruktur tersebut dijadikan ajang untuk korupsi. Sehingga dalam sejarah perjalanan bangsa ini, ternyata pembangunan infrastruktur tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Di gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia atau KMBI ini, kami ingin memperkenalkan sebuah konsep yang belum menjadi perhatian khusus bagi bangsa ini. Jika kita menganggap pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik itu penting, lalu kenapa kita tidak pernah berpikir tentang pembangunan infrastruktur kebangsaan? Infrastruktur kebangsaan? Wah, apa-apaan lagi nih? Jangan mengada-ada lah, Bung. Eyalah, nggak mengada-ada ini, sumpah. Jadi sebagaimana sudah ditonton di bagian sebelumnya, bahwa bangsa ini terlahir dulu sebelum NKRI dibentuk, itu artinya bangsa menempati posisi yang lebih penting dibandingkan negara. Itulah kenapa misi pertama dari tujuan nasional yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah kenapa di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang asli dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh sebuah lembaga bangsa yang bernama MPR. Jadi sebenarnya keberadaan NKRI ini hanyalah alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka seharusnya sebelum berpikir membangun negara, sudah seharusnya kita berpikir terlebih dahulu bagaimana membangun bangsa. Dan apa kita akan membangun bangsa? Ya, tentunya dengan infrastruktur kebangsaan. Apa itu infrastruktur kebangsaan? Infrastruktur kebangsaan adalah sebuah sistem yang akan mewujudkan suatu kerakyatan. Gagasan dasarnya adalah membangun suatu jaringan rakyat atau people networking berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu musyawarah mufakat. Infrastruktur kebangsaan ini dibentuk agar jalur aspirasi rakyat menjadi jelas, mulai dari tingkatan keluarga, RT, RW, sampai ke lumbung. Nanti sebentar lagi kami akan jelaskan detail konsepnya. Maka ketika aspirasi rakyat telah terkoneksi secara real di dalam infrastruktur kebangsaan, maka disitulah kedaulatan rakyat akan terwujud. Bagaimana sih sebenarnya rakyat dikatakan berdaulat? Jadi, rakyat bisa disebut berdaulat jika rakyat terlibat secara aktif
di dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan konsep membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia melalui lumbung-lumbung, maka di situ rakyat akan terlibat secara langsung dan terstruktur di dalam pengangkatan para wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan juga pengangkatan pemimpin negara yaitu presiden dan wapres. Bukannya pasrah bongkoan kepada parpol-parpol sepertinya selama ini terjadi, di mana rakyat tidak punya pilihan lain kecuali memilih para kandidat yang dicalonkan oleh parpol-parpol tersebut. Sekarang kita akan bahas lebih mendalam tentang kelebihan konsep lumbung dibandingkan dengan konsep parpol sebagai produk demokrasi barat. Kita mulai dahulu dari tugas-tugas pokok yang diemban oleh para pemimpin di dalam sistem lumbung, mulai dari RT, RW, hingga lumbung di dalam konsep lumbung sebagai infrastruktur kebangsaan. Maka inilah tugas-tugas pokok pada setiap jenjangnya. Tugas pokok RT, melakukan pendataan terhadap tingkat pendidikan masyarakat di dalam lingkup RT. Tugas pokok RW, melakukan pendataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam lingkup RW. Tugas pokok lumbung, melakukan pendataan terhadap tingkat ketahanan masyarakat di dalam lingkup lumbung. Tingkat ketahanan masyarakat di sini meliputi berbagai hal, diantaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, sampai kepada kemampuan bela negara. Data-data itulah yang harus ada pada tiap-tiap lumbung. Sehingga dalam hal ini, lumbung berfungsi sebagai database untuk menjadi acuan bagi negara di dalam merancang strategi pembangunan nasional. Maka dari itu, pemanfaatan lumbung sebagai database selain sangat membantu pekerjaan negara dalam menggali data dari masyarakat, juga meningkatkan akurasi dari data kemasyarakatan itu sendiri. Lalu sebenarnya, apa dasar pemikiran tugas-tugas pokok dari masing-masing tingkatan tersebut? Jawabannya ada di tujuan nasional yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tugas RT melakukan pendataan terhadap tingkat pendidikan masyarakat selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas RW melakukan pendataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum. Sementara tugas lumbung melakukan pendataan terhadap tingkat ketahanan masyarakat selaras dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain daripada tugas-tugas pokok itu tadi, setiap lumbung yang ada di Indonesia juga wajib menyusun semacam rencana anggaran kebutuhan masyarakat. Enaknya disingkat apa ya? Rakyat, begitukah supaya gampang diingat? Atau para pemirsa punya usulan nama lain yang lebih keren begitu? Monggo masukannya. Oke, sementara kita pakai istilah rakyat begitu ya. Rencana anggaran kebutuhan masyarakat. Lalu buat apa? Ya pastinya, keberadaan rakyat ini sekali lagi akan menjadi database atau acuan bagi negara dalam penyusunan RAPBN di tingkat pusat dan RAPBD di tingkat daerah, agar supaya uang yang dibelanjakan negara bisa lebih tepat sasaran, bukan sekedar dikira-kira saja apa kebutuhan masyarakat atau dirancang berdasarkan karepnya para pejabat saja. Dan karena selama ini penyusunan APBN atau APBD tidak terlalu melibatkan partisipasi masyarakat, maka akibatnya anggaran negara yang turun ke masyarakat itu kadang-kadang atau malah seringkali tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena data dan acuannya tidak jelas. Disinilah database yang ada di setiap lumbung yang tertuang di dalam rakyat akan menjadi acuan bagi negara dalam menetapkan baik APBN maupun APBD. Sehingga nantinya APBN dan APBD yang diturunkan ke masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Tahu nggak, apalagi yang keren dari sistem lumbung ini? Oke, sabar dulu ya. Kita sudah menelan informasi yang begitu banyak. Saatnya kita rehat sejenak ya, ben orang bledos uteknya. Mari kita pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Ulangi ya, sampai 3 kali.
Terima kasih masih bersama kami. Respect buat Anda yang masih bertahan hingga detik ini. Kelihatan kalau punya jiwa NKRI. Bukan sekedar NKRI abal-abal, tapi ujung-ujungnya buzzer. Oke, tadi sampai mana? Oh iya, tentang apalagi sisi keren dari sistem lumbung ini ya. Jadi, sang proklamator sendiri pernah mencetuskan konsep Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam budaya. Faktor budaya inilah yang selama ini terpinggirkan di dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bahkan budaya seringkali direduksi hanya sebatas kebutuhan pariwisata atau kesenian belaka. Disinilah sistem lumbung akan memperkuat faktor berkepribadian di dalam budaya sebagai landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka segala kegiatan bermusyawarah yang ada di lumbung haruslah didasarkan pada budaya atau adat istiadat setempat. Mulai dari tata caranya, busana adatnya, hingga bahasa pengantar yang digunakan di setiap pertemuan lumbung haruslah berdasarkan budaya atau adat istiadat setempat. Jadi setiap musyawarah yang terjadi di lumbung Jawa wajib menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa. Dan setiap musyawarah yang terjadi di lumbung Tapanuli, para pesertanya wajib mengenakan pakaian adat Batak lengkap dengan ulosnya. Begitu pula lumbung-lumbung di wilayah Aceh, Banjar, Toraja, Sumbawa, Flores, Papua, dan wilayah-wilayah lainnya. Jadi yang namanya ketua lumbung itu pasti seorang yang cukup paham adat istiadat daerahnya. Ketua lumbung itu pasti bisa berbahasa daerah sendiri dengan baik. Jadi kalau nggak bisa ngomong bahasa daerah, jangan coba-coba deh maju ke pemilihan ketua lumbung. Maka demokrasi Indonesia yang berbasis budaya yang bisa dijumpai pada musyawarah-musyawarah yang ada di lumbung ini akan memastikan bahwa adat istiadat atau kearifan lokal, termasuk bahasa-bahasa daerah, terjaga kelestariannya. Maka Anda bisa bayangkan di gedung MPR nanti, jika selama ini yang tercermin adalah keanekaragaman partai politik, dengan sistem lumbung ini, MPR akan mencerminkan keanekaragaman budaya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manghuwa, beda-beda satu jua, karena tidak ada kebenaran yang menurut. Dan berikut akan kita bahas 12 kelebihan dari sistem lumbung yang bercorak budaya dan dijalankan secara musyawarah mufakat dibandingkan dengan sistem demokrasi barat yang bercorak parpol dan dijalankan melalui pemilihan umum. Sesuai dengan semangat musyawarah mufakat yang ada di sila keempat, keterwakilan rakyat di dalam lumbung sangat jelas jika dibandingkan dengan keterwakilan rakyat di parpol. Kearifan lokal akan terjaga karena sistem lumbung mewajibkan tata cara musyawarah didasarkan pada adat istiadat setempat. Mencerdaskan rakyat karena dibudayakan berdiskusi tentang konsep pembangunan, mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, lumbung, hingga MPR. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan karena tersaring dari musyawarah mufakat secara berjenjang, mulai dari tingkatan keluarga, RT, RW, lumbung, hingga MPR. Para pemimpin dipilih berdasarkan catatan pengabdiannya di masyarakat, bukan berdasarkan janji-janji ketika akan pemilu saja. Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari setiap lumbung sudah pasti merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah terbiasa melayani masyarakat, sehingga tahu apa yang harus dilakukannya kelak ketika menjadi pejabat tinggi negara. Siapapun kini bisa menjadi kepala daerah, anggota DPR, bahkan presiden dengan hanya berbekal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Bandingkan dengan sistem terkini yang membutuhkan kendaraan partai dan pencitraan media, dan semua itu tentunya tidak murah. Masyarakat akan lebih kondusif dan lebih berorientasi ke lingkungannya sendiri, karena hampir tidak ada celah bagi pihak luar untuk mengadu domba masyarakat dengan propaganda politik melalui media-media corong politiknya, atau juga meracuni mentalitas masyarakat dengan money politik. Dengan adanya rakyat, maka anggaran yang dikucurkan oleh negara kepada masyarakat akan lebih tepat sasaran. Jika saat ini gedung parlemen di Senayan mencerminkan keberagaman partai-partai politik, maka dengan sistem lumbung MPR akan mencerminkan keberagaman budaya. Indonesia akan dibangun dengan semangat gotong royong,
bukan semangat kompetisi yang seringkali didasarkan pada soal menang kalah, bukan benar salah. Pada pidatonya 1 Juni 1945, Bung Karno berkata, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Negara gotong royong. Gotong royong adalah esensi dari Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini haruslah dibangun dengan semangat gotong royong, bukan semangat kompetisi. Maka dengan semangat gotong royong ini kelak, di parlemen tidak ada lagi istilah koalisi dan oposisi. Karena setiap anggota DPR akan bertindak sebagai koalisi sekaligus sebagai oposisi. Semua anggota DPR akan berkoalisi, alias bergotong royong menyukseskan program kerja pemerintah. Sekaligus semua anggota DPR akan beroposisi, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dengan ketat dan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Gimana? Keren gak sih konsep ini? Maka semangat gotong royong ini bisa diwujudkan hanya jika bangsa ini menjalankan demokrasinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ala Pandiri, yaitu melalui MPR yang kelak akan didukung oleh lumbung-lumbung yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bukannya demokrasi ala barat yang dibangun melalui parpol-parpol yang berkompetisi di dalam arena pemilu. Perhatikan, ini penting, bahwa berdemokrasi dengan parpol itu hukumnya tidak wajib. Ya, kalau sekedar untuk menyampaikan aspirasi kepada negara, ternyata bangsa kita tidak wajib loh pakai parpol. Silakan buka dan baca sendiri Undang-Undang Dasar 45 teks asli yang dirancang Pandiri terdahulu. Bahwa dari pasal 1 sampai 37 yang ada di Undang-Undang Dasar 45 teks asli, tidak ada satupun pasal yang berbicara soal parpol. Bukankah itu aneh, Rudolfo? Mengingat bahwa keberadaan parpol-parpol begitu kuat mencengkeram hajat hidup rakyat Indonesia yang senantiasa mengharapkan masa depannya bisa lebih baik, hanya dengan satu coblosan di surat suara pada saat pemilu. Apakah para pendiri Republik Indonesia memang lupa untuk mencantumkan hal ihwal tentang parpol ke dalam konstitusi? Oh, mereka tidak sebodoh itu justru. Bukankah itu malah artinya keberadaan parpol sedari awal memang bukanlah desain dari Pandiri dalam membangun demokrasi di Indonesia? Atau setidaknya tidak mutlak menjadi sebuah keharusan dalam membangun demokrasi di Indonesia. Etimologi partai sendiri berasal dari bahasa Prancis, parti, yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi part, artinya bagian. Jadi sedari awal filosofi partai itu kayaknya emang membagi-bagi alias memecah belah gitu loh. Makanya nggak heran bahwa dari waktu ke waktu rakyat Indonesia ini semakin terpecah belah saja karena intrik politik yang mengatasnamakan pesta demokrasi. Makanya lahir itu spesies-spesies abad ini yang namanya kecebong, kampret, kadrun, sobat kolam, atau apalagi nanti hasil metamorfosisnya. Maka sudah selayaknya bangsa ini memiliki keberanian untuk tidak lagi menggantungkan masa depan negeri ini kepada parpol-parpol yang bahkan kita sendiri pada hari ini kebanyakan sudah kehilangan kepercayaan terhadap mereka. Apalagi yang perlu dipertahankan. Kita nggak perlu munafik, pura-pura bahagia dengan kondisi berbangsa dan bernegara saat ini. Kita harus jujur mengakui bahwa memang ada yang salah akhir-akhir ini pada tingkah pola dan cara berpikir masyarakat kita yang dipicu oleh fanatisme politik. Bener kok emang, gara-gara fanatisme politik hari ini, kayaknya bangsa ini mengalami penurunan IQ secara nasional. Jadi, dengarkan baik-baik bahwa bangsa ini punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Bangsa ini bisa memilih jalan alternatif untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sudah saatnya kita membangun demokrasi Indonesia dengan lebih sejuk dan damai. Demokrasi Indonesia melalui musyawarah mufakat di MPR yang berbasis lumbung sebagai infrastruktur kebangsaan dengan semangat gotong royong, bukan kompetisi politik yang memecah belah, adalah masa depan bangsa ini. Kita telah sampai pada penghujung video Kembali Menjadi Bangsa Indonesia. Setelah penjabaran yang cukup panjang dalam mencari solusi akan carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara, tibalah kita pada suatu pertanyaan yang seringkali kami dengar dari orang-orang yang telah selesai mendengarkan penjelasan dari konsep ini. Oke, saya setuju bahwa konsep ini bagus sekali.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkannya dan kapan kira-kira bisa terrealisasi. Bagaimana cara mewujudkannya dan kapan? Pertanyaan yang bagus. Apalah artinya teori tanpa praktek? Itu bukan? Sekarang dengarkan baik-baik. Gerakan kembali menjadi bangsa Indonesia ini adalah sebuah gerakan revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan yang begitu cepat dan ekstrim yang bertujuan mengubah tatanan yang berlaku selama ini. Kami berpendapat bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu revolusi bisa berhasil. 4 syarat itu adalah konsep yang matang. Jika Anda berjuang untuk suatu perubahan, pastikan bahwa Anda memiliki konsep yang matang. Konsep yang matang haruslah mengandung identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang mendasar dan solusi akan persoalan tersebut. Dalam konteks kebangsaan, solusi tersebut haruslah memiliki landasan filosofi kebangsaan dan refleksi dari lintasan perjalanan sejarah suatu bangsa tersebut. Maka kampanye kembali menjadi bangsa Indonesia yang telah kita tonton sejauh ini adalah suatu konsep yang arahnya jelas. Konsep yang arahnya jelas atau matang akan menyentuh persoalan mendasar dan memberikan solusi konkret akan problematika berbangsa dan bernegara ini. Sehingga ini bukan hanya sekedar mencari-cari solusi permukaan, menggantungkan harapan setinggi langit kepada seorang capres misalnya, yang begitu berhadapan dengan realitas yang membelit negeri ini bisa berubah mengecewakan segera setelah dia memimpin negeri ini. Atau menaruh harapan besar terhadap parpol-parpol baru yang bermunculan, bahwa mereka akan menjadi parpol bersih yang siap memperjuangkan aspirasi kita. Namun pada akhirnya ya nggak jauh berbeda dengan parpol-parpol lainnya segera setelah mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Atau mencari solusi permukaan dengan cara-cara klasik biar terlihat keren, yaitu demo di pinggir jalan, bakar-bakar ban, bentrok dengan aparat, sekaligus bawa-bawa poster sambil mencaci maki pejabat negara. No. Kita tidak akan bermain-main di ranah itu lagi. Sudah nggak zamannya lagi berjuang dengan pendekatan yang demikian. Ranah perjuangan kita untuk negeri ini adalah mengembalikan bangsa dan negara ini kepada relnya, meniupkan ruh ke dalam jiwa-jiwa segenap bangsa Indonesia, agar negeri ini kembali kepada kitanya sebagaimana diperjuangkan oleh para pendiri Republik Indonesia. Sekali lagi, konsep ini haruslah menyentuh persoalan mendasar dan memberi solusi konkret atas problematika berbangsa dan bernegara saat ini. Maka setelah konsep yang matang itu digulirkan secara sistematis, masif, dan terus-menerus, maka konsep tersebut haruslah mendapatkan dukungan rakyat. Ya, apalah artinya sebagus apapun konsep tanpa dukungan rakyat? Dan bukankah kita melakukan ini semua demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka jangan pernah gentar terhadap status quo, alias tatanan-tatanan sudah mapan, namun kenyataannya masih jauh dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. 1-2 anak panah akan mudah dipatahkan, tapi puluhan, ratusan, ribuan, apalagi jutaan akan mustahil bisa dipatahkan. Jika rakyat sudah bersatu, sebesar apapun kekuatan yang mencengkeram negeri ini pasti akan runtuh. Suara kalian pasti didengar. Inilah people power. Inilah kekuatan rakyat. Jika segenap rakyat Indonesia bisa bersatu untuk mendukung konsep kembali menjadi bangsa Indonesia, maka secara alamiah akan lahirlah seorang pemimpin. Ya, pemimpin. Sebuah revolusi atau pergerakan rakyat tidak akan berhasil tanpa seorang pemimpin. Dan jika Tuhan berkehendak, sang pemimpin ini akan terlahir dari pergerakan rakyat itu sendiri. Bukanlah macam pemimpin karbitan yang tiba-tiba nongol begitu saja karena dicalonkan oleh parpol atau ala politik dinasti. Pemimpin yang kita tunggu akan terlahir dari jalan revolusi bersama-sama dengan rakyat. Dia adalah seorang yang ikut merasakan pahit getir penderitaan rakyat. Seorang yang ikut merasakan bau keringat, bahkan amis darah. Pemimpin seperti ini pasti ikhlas dalam berjuang dan jauh daripada mementingkan kepentingan pribadi. Ini adalah pemimpin yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan, mempersembahkan jiwa raganya untuk negeri ini. Maka jika kau melihat seorang figur berkarisma, bisa menggerakkan dan menggetarkan hati orang banyak, memiliki cita-cita luhur untuk bangsa dan negaranya, namun tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pantas memimpin negeri ini, yakinlah bahwa sesungguhnya ia adalah pemimpin sejati. 3 syarat revolusi telah kita dapatkan: konsep yang matang, dukungan rakyat,
pemimpin. Lalu apa syarat terakhir? Sebelum kita membahas syarat terakhir, ada baiknya kita menengok pada sejarah 75 tahun silam. Peristiwa apakah yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk tiba-tiba memproklamirkan kemerdekaannya? Ya, ketika itu Indonesia masih berada di bawah kependudukan tentara Jepang. Namun ada sebuah peristiwa yang tiba-tiba melumpuhkan angkatan perang Jepang, sehingga terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom yang dijatuhkan pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki praktis menyudahi Perang Dunia Kedua. Jepang mengibarkan bendera putih pertanda menyerah kalah. Kalahnya Jepang mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Saat itulah Mandiri memanfaatkan kesempatan itu dengan memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Apa artinya ini? Bahwa terkadang ada suatu hal yang datang tiba-tiba tanpa disangka. Sesuatu yang sifatnya gift atau hadiah dari Tuhan semesta alam. Momentum. Ya, momentum adalah syarat keempat agar suatu revolusi bisa berhasil. Patut diingat bahwa momentum baru akan mewujudkan keberhasilan suatu revolusi apabila didahului oleh 3 syarat. Konsep yang matang, dukungan rakyat, dan pemimpin. Sekarang coba bayangkan apa yang akan terjadi jika saja pada saat pemboman Hiroshima dan Nagasaki itu bangsa Indonesia tidak pernah mengungkapkan gagasan kebangkitan nasional pada 1908. Tidak pernah ada Sumpah Pemuda yang membangkitkan kesadaran satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa pada 1928. Tidak pernah ada Cokroaminoto, Tan Malaka, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan pejuang-pejuang lainnya yang tidak pernah lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tidak pernah ada pidato Pancasila pada 1 Juni 1945. Maka peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki itu tidak akan mengubah apapun pada nasib bangsa Indonesia. Momentum itu akan lewat begitu saja, dan bangsa Indonesia mungkin akan tetap menjadi bangsa terjajah. Begitu pula dengan revolusi kembali menjadi bangsa Indonesia yang sedang kita perjuangkan saat ini. Kita tidak akan pernah tahu peristiwa-peristiwa besar apa yang akan terjadi di masa depan. Harus kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan datangnya momentum ini dengan perencanaan atau konsep yang matang, dukungan rakyat, dan munculnya figur pemimpin revolusioner dari tengah-tengah rakyat itu sendiri. Kita baru berada di fase pertama revolusi kembali menjadi bangsa Indonesia. Mari kita sosialisasikan konsep kembali menjadi bangsa Indonesia ini secara luas dan terus-menerus. Di mana saja Anda punya kesempatan untuk berdiskusi tentang masa depan bangsa dan negara ini. Di rumah, di sekolah, kampus, warung kopi, kafe, sosial media, bahkan rumah-rumah ibadah kalau perlu. Mari kita sampaikan gagasan ini kepada kerabat terdekat, kawan, tetangga, komunitas-komunitas, siapapun mereka yang peduli kepada bangsa dan negara ini. Siapapun mereka yang ingin melihat bangsa ini tetap utuh. Inilah perjuangan kita. Inilah jihad suci kita. Kita adalah Garuda, bukan kampret atau kecebong, bukan sobat kolam atau sobat gurun. Sudah waktunya kita singkirkan sentimen politik, sentimen agama dan suku, sentimen golongan untuk bergandengan tangan, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita berjuang bersama untuk mengembalikan bangsa dan negara ini kepada relnya, meniupkan ruh ke dalam jiwa-jiwa segenap bangsa Indonesia, agar negeri ini kembali kepada kitanya sebagaimana yang diperjuangkan oleh Pandiri. Kembali menjadi bangsa Indonesia, kembali kepada cita-cita bangsa ini terlahir, menyatakan kemerdekaannya, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Karena sungguh, untuk setiap jengkal tanah yang kita pijak, dan untuk setiap tetes air yang kita minum, kita berhutang darah dan air mata para pahlawan.